Ya, kalau bisa kita berdoa, ya Allah, Engkau takdirkan kami bersatu di dunia, ya Allah, menjadi satu keluarga, menjadi suami, istri, anak, dan ya mereka menjadi ayah kami dan ibu kami, ya Allah. Maka kami mengharap, ya Allah, nanti di akhirat Engkau satukan pula kami sesuai takdirmu dulu di dunia, yaitu di surgamu, ya Allah. Amin ya robbal alamin. Syukur-syukur bersama jamaah Usisa ala taqwa. Yang Masya Allah itu dari bahan yang luar biasa. Ya, gelas itu terbuat dari emas dan dikelilingi oleh berlian-berlian dan dari air yang mengalir. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Sampai mau minum anggur merah, anggur ireng, anggur ungu, wishing katanya memabukkan, itu semuanya tidak mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang dipilih. Sampai minta apa, Pak? Pisang, minta buah khuldi. Kepo buah khuldi kuwi opo sih? Ya. Minta buah apapun, ya. Semangka Jepang, semangka Inggris, ya, apapun, ya, Masya Allah, luar biasa. Walahmin toirin mimma yastahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Wahurun in, dan bidadari yang bermata indah. Kalau perempuan nanti mendapatkan pangeran surga. Ya, di sana Pak, yang menjadi pelayan itu wildanun mukhalladun, yang melayani kita anak-anak yang tetap dikekalkan oleh Allah, dan bidadari surga atau pangeran surga, semuanya sifatnya sekali lagi tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dalam bayangan kita. Cantiknya seperti apa, gantengnya seperti apa, tidak pernah terbayangkan, Pak. Itu yang menjadi pelayan kita nanti di surga. Ya, gitu kok diraih dengan main-main. Kamsalil lu'lu', laksana mutiara yang tersimpan baik, itu bidadarinya, ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, mereka itu adalah sebagai balasan dari apa yang dikerjakan. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima, tidak mendengar di sana percakapan yang sia-sia, Pak. Ngomong itu mesti menyenangkan, gak ono ngomong itu gedabrus, ya, gak ono bujuki, gak ono singgarai loro hati, semua omongannya enak, bermanfaat. Illa qila salaman salamat, ya, mereka itu mendengarkan pun dengan, ya, ucapan salam, ya, Masya Allah. Itu masih bagian sedikit nikmat masuk surga, Pak. Ya, maka Bapak Ibu jangan main-main, ya, kita sekali lagi jangan urusi permainan saja. Urip itu jangan dibuat main saja. Ya, ayo tingkatkan ibadah, itu salah satunya surga. Terus Allah berikan lagi apa? Kalau mau masuk surga bersama keluarga di surga Aden, maka syaratnya harus satu keluarga, ya, solih, Pak. Di surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 23 sampai ayat 24. Ya, monggo Bapak Ibu buka untuk motivasi kita. Kalau kita ingin masuk surga bersama-sama satu keluarga, maka ayo kita jadikan mereka itu orang-orang yang solih. Kalau kita mau menjadikan mereka orang-orang yang solih, maka solihkanlah dulu diri kita. Nah, surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha. Nah, surga Aden yang masuk di dalamnya
bersama ya orang-orang yang saleh. Ya, orang-orang yang soleh dari siapa? Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah Pak. Surga Aden itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Min abaihim. Kalau dalam struktur keluarga, dari kita ke atas aba, ya kakek kita, bapak kita, mbah kita, buyut kita ke atas. Ya. Wa dzurriyyatihim, dan bawah. Dzurriyyat itu dari kita ke bawah, anak kita, cucu kita, cicit kita, semuanya Pak. Kalau syaratnya adalah waman sholaha, harus semuanya menjadi keluarga yang solih. Ya, maka ayo Pak, kita itu kalau punya target bismillah, ayo kita satu keluarga mau masuk surga, ayo. Maka kita semua harus menjadi orang solih, menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan konsep berfastabiqul khairat. Kalau ada azan, ayo kita ingatkan satu sama lain. Ayo tinggalkan semua aktivitas, ayo kita sholat berjamaah. Ayo kita tinggalkan semua aktivitas baca Al-Quran. Ayo semuanya, waktu sekarang adalah baca Al-Quran. Kita punya target masuk surga. Tahajud, ayo semuanya bangun. Kita tahajud, kita berdoa bersama-sama. Kita saling memohon ampun antara satu dengan yang lain. Ya, misalnya indah Pak, coba satu keluarga bangun malam semuanya. Ya wal mustaghfirina bil ashar, salah satunya ya, salah satu orang yang mendapatkan wabil ashari hum yastaghfirun, dan orang-orang yang di waktu sahur hum, mereka yastaghfirun, mohon ampun Pak. Maksudnya apa? Mereka saling memaafkan dan mohon ampun pada Allah. Ya Allah, ya saya salah ya Allah, mungkin saya belum menjadi bapak atau kepala keluarga yang baik ya Allah. Terus saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Nah, mohon maaf, mungkin ayah masih belum menjadi ayah yang baik. Mungkin selama ini belum ya mendidik dengan baik, maka saya mohon maaf, anak minta maaf sama orang tua. Pak, saya ya mohon maaf kalau saya selama ini menjadi anak yang kurang baik. Ya bapak ke istri mohon maaf juga. Masya Allah indah Pak. Maka Bapak Ibu, ayo kita bawa keluarga kita, syukur-syukur ya kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Ya kalau bisa kita berdoa, ya Allah, Engkau takdirkan kami bersatu di dunia ya Allah, menjadi satu keluarga, menjadi suami, istri, anak, dan ya mereka menjadi ayah kami dan ibu kami ya Allah. Maka kami mengharap ya Allah, nanti di akhirat Engkau satukan pula kami sesuai takdirmu dulu di dunia, yaitu di surgamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur-syukur bersama jamaah usisa ala taqwa. Nanti siru filat di surga Pak. Panitia isinten monggo. Jalan-jalan kemana? Wis terserah. Ya yang penting happy, ya kita bisa satu surga bersama-sama. Amin ya Allah. Ndak terbayang Pak, karena surga itu tidak bisa dibayangkan. Sampai jaluk alpat nang surga Pak, iku kecil, masih bisa dibayangkan Pak. Mobile surga ya apa modele ndak bisa terbayangkan. Wis gak usah mobil, mungkin sampean koyo film kartun ya Sonic Pak, sing melewayu cepet, atau ngawang bisa. Terus gak usah kendaraan, atau seperti pintu Dora mohon pen buka black langsung nang Amerika, Amriki, Meriku, ya semuanya bisa keturutan insyaallah. Bismillah. Itu motivasi Pak untuk kita masuk surga Allah. Maka buahnya ada yang namanya jannatun, ya, yang apa? Allati wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, siapa Pak yang punya tanah seluas bumi? Ya Allah. Makanya ada orang yang bilang iki bumine
Allah tak tanduri ya karepku iki bumine Allah iki. Ya bakon duwe sertifikat bangga iki bumine Allah. Ya jelas Pak buminya Allah. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Langit yang itu lapisannya ada 7, bumi yang luasnya Masya Allah besar sekali seperti itu surga Pak. Kalau misalnya kita bayangkan tanah lapang seluas itu Pak, kalau kita yang masuk sendiri, misalnya yang hadir di sini masuk surga semuanya, itu egois Pak? Yo egois. Kalau kita cuma masuk sendiri, sak masjid iki mlebu swarga, amin. Ya. Terus kita yang di dalam surga. Sisanya Pak, luas, masih luas? Yo sangat luas Pak. Maka ayo kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, dan Allah ingatkan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kita kembali ke surat Luqman. Khalaqas samawat bighairi amad. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Tarawunaha, sebagaimana kamu melihat, ya, melihat itu semua. Wa alqa fil ardi rawasiya, dan dia meletakkan di permukaan bumi gunung-gunung antamida bikum, agar bumi itu tidak goyang akibat kamu, ya, maksudnya kita tidak merasakan goyangan-goyangan di bumi karena ada gunung. Wa batsa fiha min kulli dabbah, dan memperkembangbiakkan di bumi itu segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Siapa Pak? Allah, sang Khalik, sang pencipta. Dialah Allah Pak yang menciptakan langit tanpa tiang. Siapa yang nyonggo langit Pak? Tidak ada. Kalau kita lihat masjid ini ada tiangnya. Allah ciptakan langit tanpa satu tiang. Allah yang menancapkan banyak gunung-gunung di bumi agar kita itu tidak merasakan goncangan bumi Pak. Bumi itu berputar apa diam? Coba deh kalau gunung-gunung paling gini ya melok munyer Pak. Pusing kayak so aktivitas. Allah Pak ciptakan itu semua supaya kita sadar, dan Allah yang memperkembangbiakkan makhluk yang bernyawa, termasuk di dalamnya manusia. Jadi siapa Pak yang memperkembangbiakkan kita dari kecil sampai besar? Siapa? Allah. Jangan ngaku-ngaku kita anak koniku pancet ta dituturi gak nurut. Koniku lali ta cilik tak gedekno. Wah Pak, seakan-akan dia yang punya andil besar. Allah Pak menekankan semua makhluk yang bernyawa itu aku yang ngurusi, kata Allah. Wasilahnya melalui kita Pak. Kita itu sebagai wasilah, bukan kita yang memperkembangbiakkan anak kita, yang menjadikan dia tumbuh berkembang bukan kita, tapi Allah melalui wasilah kita. Ya, maka kita harus bersyukur, alhamdulillah anak kita sudah TK, SD. Ya Allah, terima kasih atas seluruh yang Engkau berikan kepada anak kami ya Allah. Ya, mereka adalah titipan, maka saya akan jaga dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dan insya Allah mereka lah nanti yang akan menggandeng tangan kami untuk menuju surgamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang kita harapkan Pak. Anak kita itu kalau bisa, ya anak kita kalau kita seharusnya, ya memang kalau sholat tepat waktu dan lain sebagainya, anak kita yang mengingatkan, ayo ma sholat berjamaah. Enak Pak dengarnya? Enak Pak. Sekarang itu umumnya yang mengingatkan sholat siapa Pak? Orang tua. Nah, ojo HP-an, HP-an, daring Pak. Alasan padahal ngegame geno pemboten. Alasan online Pak pembelajaran, coba pencek. Iku online apa? Gak iya online. Game online duduk pembelajaran online. Nek pelajaran ndi nak buktine? Coba Pak sekali-kali dicek. Oh enggak mah aku
ngegame, enggak mah kok aku ya telepon-teleponan sampai konco-konco. Ya maka Bapak Ibu, ya kita ayo bersama-sama saling mengingatkan. Ya kalau anak sudah mengingatkan orang tua untuk sholat Pak, meskipun kita tahu jadwal sholat, kita punya konsep ketika adzan langsung ke masjid, kita punya konsep ketika adzan langsung sholat. Tapi kalau anak ada yang mengajak, ayo Pak sholat, gimana Pak rasanya Pak? Ya Allah, nikmat sekali. Ya, syukur-syukur Pak, kita itu bersyukur. Ya anak kita itu harus diberikan atau ditempatkan di sekolah yang benar-benar mendidik dalam agama. Mungkin orang tua sekarang itu kalau kita presentasikan Pak, zaman-zaman corona ini yang laris itu mana Pak? Sekolah umum apa pondok pesantren? Pondok pesantren Pak. Wis ta survei. Ya, tingkat sekolah saya pun ya minim Pak, ya kurang yang masuk. Ya karena memang pandemi. Karena di pondok itu rata-rata pondok yang ya istilahnya yang jalan kan mereka sudah tes semuanya, di dalam semuanya, wis gak masker-maskeran, tapi mungkin ada pondok yang tetap pakai itu. Ya kalau keluar ustadznya maka dia kembali harus swab, harus periksa lagi. Nah, belajar agama di dalamnya karena dunia ini Pak sudah seperti ini Pak, banyak fitnah, banyak godaan, maka ayo kita taruh anak kita pada pendidikan yang Islami, bukan pendidikan yang favorit. Karena sekolah yang favorit belum tentu menanamkan ya jiwa-jiwa atau nilai-nilai Islam. Ya, mereka pinter tapi gak ono akhlake. Seneng di Pak, pinter gak ono akhlake. Sering bentak-bentak dikongkon gak tahu gelem, dieling nombanggil, ambek gak pinter tapi akhlake apik. Mesti milih sing nomor 3 padahal gak ono pilihane. Milih pinter sing akhlake apik. Karena akhlak itu setingkat belajar Pak. Makanya para ulama dulu itu ya beradab dulu baru dia berilmu. Adabnya ya sama guru sopan, sama guru tawadhu, hormat. Ya anak sekarang ambek gurune ya Allah, ya gak ono sopan santunnya. Ya harus ada sopan santun Pak, dijaga adabnya. Kalau adab sudah bagus, ilmu itu insya Allah berkah Pak. Ya maka ilmu berkah karena punya akhlak bagus, adab bagus. Ya, sama gurunya baik, maka guru yang menyampaikan ridho, maka ilmunya menjadi berkah. Ya, ada guru itu sing ngajar ambek muring soalnya muridnya ya, kurang ngajar. Apakah ilmunya berkah? Bisa jadi tidak Pak. Nyampe noe ae ambek muring enak tuwak sampai papane jebol Pak. Diwantem saiki gak ono Pak. Biyen kan ada nek ngantuk diuncal penghapus, penting penghapus penggaris Pak, wus cetok Pak, iso ecor gleceren ya. Tapi dulu biasa ya, maju dipares digepuk biasa. Saiki po Pak dijempok ae lapor, dijempok ngene lho Pak, lapor wah aku dicuwewet sampai abun dise abu iku ngono ae. Ya maka kita memberikan pendidikan yang ramah, tapi juga kita tanamkan akhlak Pak. Kalau cuma kita menyerahkan ke sekolah ya percuma, tapi kalau di rumah tidak juga ditanamkan akhlak. Ya, anak cuma nurutnya di sekolah nang omah pancet, nah, ya harus sama-sama bersinergi. Hada khalqullah, inilah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, maka perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahanmu selain Allah. Balidzalimuna fi dhalalim mubin, sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Demikian Bapak Ibu yang kita kaji, dan insya Allah hari Ahad besok kita membahas
nasihat Luqman kepada anaknya. Sopo si Luqman iki, Pak? Sinten, Pak? Enten Pak Luqman nggih. Ya, Luqman ini Masya Allah, Pak, orang solih yang luar biasa. Ya, ada ikhtilaf di dalamnya. Maksudnya ikhtilaf membahas siapa sih Luqman itu. Ya, Luqman gelarnya apa, Pak? Luqman Al-Hakim. Ya, nanti kita bahas insyaallah hari Ahad. Apakah Luqman ini seorang nabi? Apakah Luqman ini hanya orang biasa yang solih dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok nasihat kepada anaknya itu menjadi viral, menjadi sesuatu yang bisa diambil dan menjadi pegangan, Pak, seperti nasihat orang tua kepada anaknya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Makanya Bapak Ibu yang hadir sekarang, kalau bisa semuanya ngaji hari Ahad. Enten sing boten hadir, monggo angkat tangan. Oh, enten. Ya ada kesibukan, ya enggak masalah. Ya insyaallah ya tetap akan kami share ya melalui video-video di YouTube. Ya, monggo Bapak Ibu bisa nonton itu. Kalau misalnya enggak hadir. Demikian, semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Dan semoga kita semua ya, termasuk hamba-hamba Allah yang masuk surganya. Dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Dan semoga kita menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.